Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah atas karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di tempat ini, di ruang chat ini atau di ruang WA ini. Ini semata-mata bukan karena kebetulan, tapi yakin ini adalah takdir Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa ada di grup WA ini. Salawat dan salam adalah kita curah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, tidak lupa juga pada keluarganya, sahabatnya, serta baginda sampai akhir zaman. Sahabat entrepreneur SMK Plus Al-Farhan yang Allah banggakan, pada kesempatan ini alhamdulillah, sebagaimana dari sebelumnya ada link untuk bisa kumpul di tempat ini, berawal dari pada zaman sekarang ini adanya suatu pandemi atau adanya wabah, ya, wabah corona atau COVID-19, yang mana ini banyak sekali mengganggu atas kehidupan kita semua. Mungkin bagi kita yang tinggal tidak di perkotaan, tidak begitu merasakan akan besarnya pengaruh masalah COVID ini. Tapi akan tetapi jika kita lihat, bahkan Bapak sendiri merasakan, teman-teman Bapak di Genpro, ya, di grup Bapak di Global Entrepreneur Profesional, grup mana di sana adalah grup grup entrepreneur, ya, grup para pengusaha. Itu mereka banyak sekali yang mungkin di akhir-akhir ini banyak yang akan menutup perusahaannya. Bahkan ada beberapa yang sudah mulai merumahkan, ya, mengembalikan para pekerjanya untuk sementara tinggal di rumah, dan itu diobrolkan bersama karyawannya, ya, apakah kalau dilanjut tidak akan memungkinkan, bahkan akan merusak dari perusahaan tersebut, kondisi keuangan tersebut. Akhirnya semua sepakat dirumahkan sampai menunggu masalah wabah ini selesai. Tapi selain itu juga ada yang biasa-biasa saja, bahkan istilahnya bekerja dari rumah. Cuman walaupun bekerja di rumah, tetap mereka juga tidak bisa maksimal apa yang mereka dapatkan, gitu ya. Contoh kasus, ada perusahaan di Bogor di bidang travel, ya, itu benar-benar mereka sepi banget, yang dimana setiap harinya dirata-ratakan itu ada 4 kegiatan, ya, kunjungan itu dirata-ratakan. Berarti kalau seminggu 4 kali 7 sekitar 28. Bayangkan, 28 ada yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri. Sekarang tiba-tiba sepi, ya, termasuk kegiatan umroh pun mereka garap sepi, sekarang tidak ada, sehingga terpaksa mereka harus mengeluarkan, harus memberhentikan tidak semua, tapi beberapa yang masih bekerja sifatnya honorer atau yang belum tetap, mereka harus dengan terpaksa memutus, karena ketika dipaksa pun akan berdampak ke yang lain. Sehingga akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya supaya bisa perusahaan-perusahaan mereka itu tetap bisa bertahan selama pandemi ini. Bukan berpikir bagaimana sekarang untuk mempertahankan
mempertahankan karyawan, tapi berpikir bagaimana untuk mempertahankan perusahaan. Karena perusahaan itu, ketika perusahaan aman, insya Allah karyawan pun nantinya akan aman karena bisa ditarik kembali gitu. Tapi kalau perusahaan itu rusak, berarti akan banyak ribuan karyawan yang tidak akan bisa kerja kembali gitu. Seperti itu. Itu curhatan-curhatan mereka ternyata luar biasa. Begitupun sama di dua pendidikan kan sekarang mungkin teman-teman sekalian yang tadinya biasa sekolah sekarang tidak sekolah, dan kemungkinan ini akan panjang ya. Hasil informasi katanya bahkan kemungkinan akan diperpanjang lagi ya liburnya. Nah ini juga sebenarnya akan menjadi masalah, bukan hanya kepada anak siswa aja, juga pada guru, juga kepada lingkungan di sekitarnya. Kalau kita sekolah terus banyak kan yang tukang jualan yang banyak mendapatkan manfaat dari adanya sekolah, ternyata mereka juga sama. Yang tadinya bisa untuk makan sekarang nggak bisa karena sangat-sangat susah, karena nggak ada yang beli. Kalaupun ada yang beli hanya orang rumahan saja, dan itu pun tidak menentu gitu ya. Jadi sebenarnya sangat dampak dari ini sebenarnya luar biasa sebenarnya. Ya, maka dari itu saya berinisiatif karena terus terang kami pun banyak tinggal di rumah, bekerja dari rumah, ataupun koordinasi dengan yang lainnya. Juga koordinasi kalau di bidang entrepreneur saya juga sama, kita hanya check and balancing saja, mengamankan atas kondisi yang ada. Nah maka dari itu saya berpikir teman-teman yang lain juga, sahabat yang lain juga kayaknya sama gitu ya. Daripada kita tidak ada kegiatan yang lebih baik ya, kita berusaha mencoba ya untuk menggali keberdayaan kita, potensi kita. Mudah-mudahan dengan adanya ini menjadikan sesuatu yang membuat kalian gitu ya, dan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya pribadi juga ingin bermanfaat buat yang lain, walaupun ilmu saya tidak begitu banyak, tapi insya Allah selama ini bisa ditularkan kepada teman-teman semua dalam hal masalah entrepreneur ini. Mungkin banyak yang tidak mengenal saya secara utuh gitu. Banyak yang mengenal Pak Agus itu hanya dari sebatas kepala sekolahnya saja. Tapi di balik itu sebenarnya insya Allah saya orangnya orang entrepreneur, saya orang pebisnis sebenarnya. Dan banyak garapan-garapan yang digarap oleh saya semenjak dulu ya, semenjak bahkan saya berlatih berwirausaha itu semenjak SMA ya, kelas 3 akhir ya, mulainya pas kuliah. Nah Anda bersyukur sebenarnya dari semenjak kalian sekolah sekarang sudah dikenalkan di sekolahnya tentang masalah entrepreneur, sehingga mudah-mudahan nanti kalian di masa yang akan datang akan lebih daripada saya karena mengenalnya sudah lebih awal gitu ya. Sehingga intinya pada kesempatan ini saya pribadi ingin menjadi seorang yang bermanfaat buat orang lain. Mudah-mudahan walaupun hanya berkontribusi hanya sedikit, saya coba ingin tularkan pengalaman, ilmu dan lain sebagainya, sehingga banyak orang-orang yang bisa menggali potensinya, bisa sukses dengan arahan-arahan kita dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi suatu kemanfaatan buat kalian semua. Ya baik, sahabat entrepreneur Al-Farhan, panggil kita apa ya bagusnya, Genfa ya, generasi entrepreneur Al-Farhan, nah gitulah, sahabat Genfa ya, saya panggil biar enak. Baiklah sahabat Genfa, pada kesempatan ini sebelum ke hal-hal yang lain, saya ingin coba sebenarnya merepeat ya, ingin mengulang kembali ya segala sesuatu, memori khususnya memori saya yang berkaitan dengan kegiatan masalah entrepreneurnya ya.
Dan tahadus bin nikmat sebenarnya sekarang saya sendiri di Genpro ya. Kalau Genpro itu adalah Global Entrepreneur Profesional ya, nasional itu cakupannya. Saya sendiri sekarang menjabat sebagai bendahara AVV ya, Area Vice President. Nah, itu mencakup 9 kabupaten kota. Nah, itu di bawah AVV. Ketuanya adalah Pananang yang dari Bogor. Nah, bendaharanya kebetulan saya diamanahi untuk jadi setidaknya sering mengkolaborasikan ya kemampuan-kemampuan ataupun pengusaha-pengusaha yang punya berkemampuan untuk di bidang entrepreneur ya, kita kolaborasikan antara kabupaten satu ke kabupaten yang lain. Potensi A di kabupaten ini ditarik ke kompetensi di kabupaten yang lain. Ya, itu juga yang keduanya juga alhamdulillah saya dipercaya sebagai instruktur nasional di bidang penggerak desa ya. Instruktur nasional di penggerak desa ini lebih emang kita memotivasi para orang-orang desa untuk bisa menjadi seorang berdaya ya, seseorang menjadi berdaya atau menjadi seorang pengusaha lah bahasa kerennya. Tapi yang saya pegang bukan di wilayah sini, tapi lebih banyak sering ditugaskan ke wilayah bagian ujung ya, bagian ujung. Yang paling terdekat kemarin Baldah Bogor. Alhamdulillah di salah satu desa di daerah Kabupaten Bogor pun sekarang menjadi desa terbaik ketiga se-Indonesia. Alhamdulillah. Ya, juga selain itu, selain apa dari jabatan-jabatan tadi, kebetulan saya juga memegang, kalau sahabat semua melihat dari Sukabumi ke arah Bogor itu sedang dibangun KRL ya, kereta listrik double track ya. Intinya double track, bukan kereta listrik kalau nggak salah, double track. Itu di daerah Cicurug itu sedang dibangun. Nah, itu salah satu suplainya untuk mendistribusikan batu splitnya itu Bapak ikut andil di dalam di situ, sehingga dari kemarin sudah mulai beberapa ribu kubik kita kirim ke sana. Cuman sekarang karena ada pandemi juga akhirnya di stop sementara, sehingga itu pun tidak, sekarang masih belum berjalan, tapi insya Allah kalau sudah selesai akan berjalan kembali. Juga selain itu juga saya dengan teman-teman di Cianjur ya, dengan Haji Lukman dan sebagainya sedang menjalani ekspor ke negara Arab Saudi ya. Itu bahan-bahan yang diekspor oleh kita, salah satunya kecap. Sebenarnya banyak yang potensial untuk bisa dikirim ke sana, termasuk gula, terus pedas ya, atau muncang juga. Cuman kita baru terpenuhi kecap. Kalau gula, kalau ada teman-teman sahabat semua yang punya channel gula yang siap banyak tiap harinya, itu sebenarnya bisa diajukan untuk bisa sebagai supplier nantinya. Tapi nanti akan kita periksa dulu untuk bisa dijadikan, kalau cocok nanti kita akan kerjasamakan, bahkan akan di drop oleh kita setiap. Tapi konsekuensinya harus siap setiap hari, atau setiap permintaan tidak boleh tidak siap gitu. Jadi harus memenuhi segala kebutuhannya gitu ya. Termasuk tadi muncang, kemiri ya kalau bahasa ininya. Kita juga itu belum terpenuhi. Kalau permintaan di sana masih ada. Ya gitu. Jadi itu mungkin sebagai gambaran saja yang Bapak garap sekarang. Jadi mudah-mudahan itu sebagai wujud saja untuk membuktikan sama kalian bahwa
Bapak bisa seperti ini juga bukan tidak tiba-tiba, tentu dari nol gitu ya, dari nol ya, dari semenjak SMA, latihan, berdagang dan lain sebagainya. Nanti kita akan ceritakan hal seperti itu. Yang intinya pada kesempatan ini saya ingin mencoba meluangkan waktu saya untuk menjadi manfaat buat kalian, dan mudah-mudahan kalian bisa menyerapnya, bisa mengambil hikmahnya, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Khususnya saya pribadi menguatkan kepada saya bahwa segala sesuatunya tidak akan bisa menjadi besar kalau tidak dikerjakan secara bersama-sama, juga tanpa dilakukan berbagi kepada teman yang lain untuk menjadikan suatu pelajaran buat yang lain, sehingga ketika kita berbagi insya Allah itu akan menguatkan kembali memori-memori saya pribadi untuk semangat lebih tinggi lagi, untuk lebih bisa membuktikan bermanfaat buat orang lain. Nah itu mungkin sebagai awalan dari Bapak. Itu mungkin yang disampaikan, yang besar-besarnya saja. Kalau yang kecil-kecil juga banyak kita lakukan gitu ya, yang skala-skala hanya sampingan gitu ya, hanya untuk memenuhi, karena kita punya strategi. Saya pribadi punya strategi dalam hidup ini untuk memenuhi segala kebutuhannya. Itu harus terpenuhi harian, mingguan, sama bulanan gitu ya. Ada bagian ini untuk memenuhi harian, bagian ini untuk memenuhi mingguan. Jadi ketika akhir bulan kita sudah tidak bingung lagi. Bahkan misalkan toko buat menutupi hanya untuk kebutuhan listrik saja misalkan, sehingga setiap bulan kita nggak memikirkan untuk memikirkan listrik belum dibayar, enggak, karena udah terpenuhi dari hanya satu toko saja misalkan gitu ya. Nah itu pernah, nanti kita akan kasih tahu caranya, bagaimana caranya memanage supaya efisien, terlihat seperti wah padahal dilakukan dengan hanya sedikit langkah gitu ya, sehingga menjadikan sesuatu hidup kita menjadi lebih efisien, lebih berarti, tapi lebih hemat ya, seperti itu. Ya baik, sahabat Genpa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin memberikan sesuatu, ingin menularkan sesuatu pada kalian dengan motifnya atau dengan istilahnya Anda pasti bisa. Kenapa mengambil judul itu? Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu sebenarnya kepada kalian semua. Ketika Anda melihat link ataupun link untuk bergabung di grup ini, apa pertama yang Anda rasakan? Saya yakin minimal kalian berawal dari ada keinginan. Walaupun misalkan tidak berniat untuk menjadi seorang entrepreneur atau pebisnis, tapi minimal kalian pasti berpikir saya tahu, siapa tahu saya bisa nanti melakukan misalkan. Atau kalau hanya sebatas asal-asalan yang penting ikut karena nulain oke ikut, ya sayang kalau seperti itu ya. Tapi siapapun orang yang ada di sini, saya ingin menyampaikan kepada semuanya, ingin menularkan kepada semuanya bahwa Anda pasti bisa apa yang Anda pikirkan ya. Sahabat Genpa semuanya, yang pertama yang harus kalian coba sikapi adalah terkadang kalian berpikir saya bisa nggak ya seperti itu ya, atau kayaknya nggak mungkin saya mengerjakan ini, kayaknya terlalu jauh deh saya berpikir seperti itu. Nah sebenarnya pikiran-pikiran yang seperti itu adalah pikiran yang akan menghambat keinginan Anda, tercapainya cita-cita Anda. Jadi mulai sekarang buanglah pikiran negatif itu ya. Buanglah sejauh-jauhnya pikiran negatif yang ada dalam pikiran Anda. Jadi apa yang Anda pikirkan itulah capaian Anda. Jadi kalau Anda berpikir bisa,
Ya, ketika Anda berpikir pasti bisa, ketika Anda berpikir positif dalam pikiran Anda, insya Allah ya Anda akan bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Tentu ada langkah-langkah tersendiri, tapi minimal di sini adalah modal dasar. Ya, modal dasar bagi Anda, pikiran itu harus dirubah dulu sehingga kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari Anda harus selalu sekarang itu belajar berpikir positif. Ya, jangan berpikir negatif. Terutama apa yang ada dalam diri Anda harus kalian gali, harus kita percaya pada diri sendiri bahwa kalian bisa. Apalagi kita sebagai orang muslim, ya, kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala ya yang menciptakan kita, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Jadi tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan. Jangankan manusia, ya. Allah menciptakan yang lain pun yang dianggap oleh kita tidak ada apa-apanya, itu sebenarnya tidak sia-sia. Ya. Misalkan apa yang selalu dianggap oleh kita merusak, ya. Misalkan nyamuk, ya. Nyamuk yang senantiasa mengganggu kita, misalkan. Kadang berpikir kenapa Allah menciptakan nyamuk? Coba kalau nggak ada nyamuk enak, mungkin tidur saya tidak terganggu misalkan. Padahal di satu sisi itu manfaatnya luar biasa. Gara-gara nyamuk banyak pabrik terbuka untuk obat nyamuk misalkan. Sehingga di situ ribuan orang bisa bekerja misalkan. Ataupun yang lain tumbuhan misalkan. Kadang kita selalu berpikir tumbuhan yang kecil-kecil atau rumput dan lainnya dianggap tidak ada manfaatnya. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi itu pasti tidak akan sia-sia, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, tidak ada yang diciptakan oleh Allah sebetulnya itu pasti tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya. Apalagi manusia, ya. Manusia yang oleh Allah bahkan sudah ditunjuk sebagai khalifah fil ard. Tentu kalau kita pelajari, ya, kalau misalkan ceritanya saya menunjuk seseorang untuk mengerjakan sesuatu, tentu saya akan menunjuk seseorang itu yang dianggap dia mampu mengerjakan apa yang saya suruh. Misalkan, ya. Nggak mungkin saya nyuruh, saya tahu orang ini nggak bisa apa-apa, terus saya suruh, nggak mungkin. Pasti saya berkeyakinan bahwa dia bisa mengerjakan ini, makanya saya tunjuk. Nah, begitupun Allah menunjuk manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin, ya, di muka bumi ini. Tentu Allah sudah kirimkan kemampuan kita yang luar biasa sebenarnya. Ya, jadi sangat-sangatlah sangat-sangatlah rugi ataupun sangat-sangatlah malu sebenarnya ketika kalau kita masih punya perasaan tidak bisa apa-apa, tidak percaya diri akan apa yang bisa kita lakukan, ya. Makanya saya ingin sampaikan kepada kalian, Allah sudah memberikan potensi kepada kita. Masalahnya sejauh mana kita mampu menggali potensi kita, ya. Jadi kalau orang barat menyebutnya itu change belief system, ya. Merubah sistem kepercayaan dalam dirinya. Itu metode pemikiran pebisnis orang barat itu merubah pemikiran kepercayaannya ke arah yang lebih positif gitu, ya. Kalau kita lihat dicontohkan, ada seorang dulu, kalau itu ada seorang pelari, ya, pelari jarak
pelari yang pada waktu itu tidak mungkin kalau ada seorang pelari yang mencapai 1 mil bisa mencapai 4 menit. Ya, ternyata pada waktu itu ada seorang atlet yang bisa mencapainya. Ya, akhirnya ketika dia bisa mencapai dalam waktu 4 menit, setelah beberapa bulan kemudian ada 18 orang juga pelari yang bisa mencapai dengan waktu lebih cepat dari itu. Bahkan kesini akhirnya jangankan atlet, bahkan anak SMA juga ada yang bisa lari mencapai lebih cepat daripada 4 menit. Akibat apa? Ternyata ketika melihat orang lain bisa, masa saya nggak bisa? Dia manusia, saya manusia. Ketika itu terbangunlah motivasinya, rasa kepercayaan dirinya sehingga dia mau melakukan dan mau mencoba. Ya. Nah, kata kuncinya dia mau mencoba gitu. Nah, termasuk saya contohkan ketika dulu mau memulai sekolah SMK Pos Al-Farhan. Kalau kalian ingin tahu, sekolah SMK Pos Al-Farhan itu pertama itu ada di belakang masjid yang numpang di asrama dengan bangunan kecil. Ya, kebayang gak kalian kalau misalkan sekolah siswanya hanya sekitar 28 orangan, tidak ada teman yang lain, bangunannya kecil, ya, bari nebeng cek paribasa nama. Nah itu padadan ngalamin tuh, ya. Itu ketika pertama saya diamanahi, ya, kebetulan orang tua mengamanahi itu. Saya sebenarnya waktu itu lagi kerja di Jakarta, ya, diamanahi untuk itu. Akhirnya karena saya ingin berbakti kepada orang tua dan taat kepada orang tua, saya mencoba, ya, mengolah, ya. Akhirnya pada waktu itu saya buatkan perencanaan master plan saya, buatkan gambar cita-cita saya, menggambarkan cita-cita saya SMK Plus Al-Farhan ke depan akan seperti ini. Dibuatlah master plan-nya, ya. Pada waktu itu saya buat, lalu saya coba lihat kepada yang lain. Apa yang mereka tanggapi? Disengserikan cek bahasa orang, ya. Mereka menganggap sesuatu yang tidak mungkin karena membangun bangunan yang begitu banyak dan luas itu biayanya katanya berapa miliar gitu. Ya. Nah, tapi saya dalam pikiran saya tadi belief sistemnya berjalan. Kalau orang barat hanya berdasarkan fakta, kalau kita ditambah lagi selain fakta juga kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang maha segala-galanya. Alhamdulillah ketika waktu itu tetap saya mencoba melangkah, walaupun orang lain dalam tanda petik ya kurang begitu setuju karena sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi tetap saya coba melangkah, ya, coba langkah, buat perencanaan yang matang, buat perencanaan ke depan per tahun dan lain sebagainya, sehingga alhamdulillah dari tahun ke tahun ya SMK Plus Al-Farhan sekarang seperti ini. Kalau dihitung omset mungkin dari segi bangunan itu sudah lebih dari 2M ya. Ya. Itu apakah saya bangun sendiri? Tidak. Apakah karena saya banyak uang? Tidak. Tapi saya yakin ini pertama karena pasti Allah yang maha segala-galanya. Tapi yang kedua karena kepercayaan kita bahwa kita memiliki Sang Maharaja, bahwa kita punya yang akan membacking kita segala-galanya. Tentu dengan itu kita dibarengi dengan ikhtiar kita yang maksimal gitu ya. Juga dibuatkan perencanaan yang maksimal. Sehingga itu membuktikan ya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita jalani, insya Allah pasti bisa. Ketika Allah berkehendak, pasti. Ketika Allah ternyata belum berkehendak, ya kita bersabar, terus berikhtiar. Ya, karena Allah menilai kita bukan dari hasil, tapi menilainya dari cara kita dan usaha kita.
langkah kita. Kalau kita langkahnya niatnya insya Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang kita lakukan walaupun tidak tercapai itu insya Allah tidak akan sia-sia. Tapi Allah akan berikan hal yang lain, yang baru, yang luar biasa juga buat kita semua. Maka dari itu saya mengajak kepada Anda semua, Anda tidak akan bisa berubah tanpa Anda sendiri yang merubahnya. Pertama, buang pikiran-pikiran negatif Anda, ya, karena kita punya Allah. Setelah itu, apa yang Anda pikirkan, itulah capaian Anda. Maka segala sesuatunya, apa yang Anda pikirkan, harus dan wajib positif dan menguntungkan Anda. Karena itu adalah capaian Anda. Maka dari itu, saya ingin mengajak kepada Anda semua, ayo kita gali potensi diri kita, salah satunya dengan berentrepreneur, salah satunya dengan bisnis, salah satunya dengan bermanfaat buat orang lain. Apapun profesi Anda pada kesempatan ini, milikilah jiwa entrepreneurship. Karena orang yang berjiwa entrepreneurship cenderung lebih kreatif, inovatif, tidak gampang menyerah, pantang mengeluh, dan selalu bersemangat. Minimal kompeten itu ada dalam diri Anda, dan sekarang kita mengasahnya untuk menimbulkan potensi itu menjadi ada dan Anda menjadi pemenang. Ya, sahabat Genfa, sahabat entrepreneur sekalian, itulah sedikit tentang masukan-masukan ataupun penyemangat dari saya. Mudah-mudahan itu jadi merubah pola pikir Anda, merubah mindset pikiran Anda sehingga Anda mau mencoba ya untuk melaksanakannya. Yang terpenting di sini adalah kemauan Anda untuk mau berubah. Setelah itu lakukan. Nah, sekarang kita buktikan. Bapak tunggu kalian untuk menyampaikan nama Anda yang sesuai kemarin di WA kan, nama, terus lulusan dan kerja atau belum, atau punya usaha atau belum, silahkan. Terus kalau yang sudah ada, apa usahanya? Kalau yang belum, rencananya mau ngapain? Atau mau usaha apa? Minimal kalian berani untuk mencoba untuk melakukan hal itu. Kalau Anda sudah mulai berani melakukan itu, walaupun Anda merasa malu, coba. Karena sebenarnya Bapak pun mengalami hal itu. Dulu Bapak orangnya pemalu. Jadi Bapak sangat merasakan sekali dan tahu sekali ketika ada orang yang pemalu, karena saya mengalami hal itu. Maka dari itu coba lakukan. Buat kalian hanya mengekspresikan diri dengan tulisan itu yang ditugaskan. Kalau Anda sudah mulai itu, insya Allah. Karena semakin Anda sering menuliskan atau menyampaikan, itu akan semakin menguatkan juga kepada diri Anda untuk melakukan yang terbaik ya. Nanti kita akan bahas ke depannya setelah langkah-langkah yang sekarang kita bahas, bagaimana langkah berikutnya yang lebih dahsyat lagi buat Anda. Maka dari itu, selamat jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pasti bisa.